Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah akuntansi AKL 1. Chapter ini kita akan membahas tentang pendirian persekutuan. Jadi contohnya di sini misalnya Tuan Andi ini mempunyai usaha piranti perangkat lunak untuk berbagai jenis komputer. Ada neracanya ya, ada kas 3 juta, persediaan 7 juta, peralatan 20 juta, kemudian depresiasi 5 juta. Total asetnya 25 juta. Kemudian kewajibannya 10 dan modal Andi 15. Andi ini membutuhkan bantuan teknis dari pihak lain sehingga mengajak Bayu untuk bergabung, dan usaha Andi diaudit, dinilai berdasarkan fair value-nya dan menyatakan bahwa ada kewajiban sebesar 1 juta tidak dicatat. Persediaan ini dinilai sebesar 9 juta. Nilai wajarnya ternyata adalah kemudian nilai wajar peralatan 19 juta. Kemudian Bayu ini akan menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta. Jurnal atas transaksi ini, jadi jurnal untuk mencatat penyetoran modal awal yaitu kas ditulis 13 juta ya. Kemudian persediaan tadi nilai wajarnya 9 juta, peralatan nilai wajarnya 19 juta, kewajiban 11 juta ya, karena kewajibannya ada 10, kemudian ada satu yang belum tercatat yaitu 11 juta, jadinya modal Andi menjadi 20 juta dan modal Bayu 10 juta. 13 juta ini dari mana? 13 juta adalah dari modal dari kas 3 juta ditambah dengan modal Bayu ya, kas yang diserahkan oleh Bayu sebesar 10 juta. Nah, modal Andi ini naik karena ada kenaikan nilai wajar persediaan, kenaikan nilai wajar peralatan, dan kemudian dikurangi dengan adanya kewajiban yang belum tercatat. Selanjutnya kita membahas tentang pendirian persekutuan. Misalnya akun sekutu itu ada akun modal, akun Thrive, dan akun pinjaman. Contohnya persekutuan AB ini tadi persekutuannya menjadi persekutuan AB ya. Bayu menarik uang 3 juta. Jurnalnya Thrive, Bayu pada kas. Misalnya di bulan Juli 2019 persekutuan meminjam uang kepada Andi sebesar 4 juta. Jurnalnya adalah kas, debit ya. Kreditnya adalah kewajiban kepada Andi atau utang kepada Andi sebesar 4 juta. Oke, baik. Selanjutnya kita membahas mengenai alokasi laba dan rugi kepada sekutu. Ada beberapa metode untuk alokasi laba dan rugi kepada sekutu. Yang pertama ada rasio yang ditetapkan sebelumnya, kemudian bunga atas saldo modal, gaji kepada para sekutu, dan bonus kepada sekutu. Misalnya selama tahun 2019 persekutuan AB ini memperoleh pendapatan 45 juta, bebannya 35 juta, berarti labanya 10 juta ya. Andi masih memiliki modal 20 juta, tetapi investasi Bayu ini berubah selama tahun 2009. Jadi ada si Bayu ada menyetorkan modal, ada juga melakukan Thrive. Jadi saldo modal Bayu berubah. 1 Januari saldonya 10 juta nih si Bayu. Kemudian Mei dia mengambil uang 3 juta, berarti saldo akhirnya 7 juta. Kemudian 1 September si Bayu menarik uang menyetorkan uang sebesar 500.000. Saldo modalnya 7.500.000. 1 November si Bayu melakukan Thrive lagi. Berarti saldo modal Bayu 6.500.000, dan di akhir periode 31 Desember saldo modal Bayu sebesar 6.500.000. Nah, kita bahas yang pertama deh. Ini tadi diketahui mutasi atau perubahan saldo modal Bayu. Berikutnya kita membahas yang metode pertama, pembagian laba secara arbitrter. Jadi ini
Andi ini bagiannya 60%, Bayu 40%. Laba bersih persekutuan 10 juta, sehingga dialokasikan ke Andi 6 juta, 10 juta bagi kali 60%, kemudian ke Bayu 4 juta, 10 juta kali 40%. Kemudian kita akan membuat jurnal penutup. Nah, ini Bayu ketika menarik uang nih, misalkan ini jurnal penutupnya ya. Jadi yang 4 juta dialokasikan kemana? Ke Bayu ya. Modal, debit, kemudian kredit, freight, Bayu. Oh, ini ada freight dari Bayu ya, sehingga harus dibuatkan jurnal penutup. Kemudian jurnal penutup untuk menutup pendapatan dan beban. Jadi pendapatan 45 juta di debit, kemudian beban di kredit 35 juta, selisihnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini akan dialokasikan ke modal. Ikhtisar laba ruginya di debit ya, kemudian di kredit, modal Andi dan modal Bayu. Nah, berikutnya kita akan membahas bunga atas saldo modal. Jadi ini metode yang kedua. Jadi saldo modal itu diberikan bunga. Ya, yang pertama kita akan menghitung rata-rata tertimbang saldo modal sekutu. Jadi ini ada 1 Januari ya, saldonya 10 juta. Januari sampai dengan Mei itu 4 bulan, dikali 4 berarti 40 juta. Kemudian Mei ternyata ada freight 3 juta, kemudian saldonya menjadi 7 juta ya. Dari Mei ke September itu 4 bulan, dikali 4 ketemu 28 juta. Kemudian ada penyetoran modal 500.000 ya. Jadi saldonya menjadi 7.500.000. September ke November ada 2 bulan, dikali 2 15 juta. Kemudian November ada freight lagi 1 juta ya. Jadi saldonya 6.500.000. Dari November ke Desember 2 bulan ketemu 13 juta, dikali 2 ya, 6,5 kali 2 ketemu total 96 juta dibagi 12 bulan. Jadi rata-rata modal Bayu adalah 8 juta dalam 1 tahun tersebut. Bayu dan Andi ini setuju mengenakan bunga sebesar 15% atas rata-rata tertimbang saldo modal dengan sisa laba yang didistribusikan 60-40. Maka distribusi laba 10 juta ini akan dihitung sebagai berikut ya. Jadi persentase Andi 60%, Bayu 40%. Rata-rata modal Andi 20 juta, si Bayu 8 juta ya. Si Andi akan mendapatkan bunga sebesar 15% kali 20 juta. Demikian juga si Bayu mendapatkan bunga 15% kali 8 juta. Jadi bunga untuk sekutu, para sekutu totalnya adalah 4.200.000. Jadi sisa saldo labanya tinggal 5.800.000. 5.800.000 ini yang akan dibagikan ke Andi dan Bayu, dikalikan 60% dan 40% ya. Oke. Metode yang ketiga ada gaji. Jadi para sekutu ini diberikan gaji ya. Jadi ada kesepakatan di mana para sekutu akan diberikan gaji, di mana Andi dapat gaji 2 juta dan Bayu dapat gaji 5 juta. Sisanya akan dibagikan 60 dan 40%. Jadi saldo labanya tadi 10 juta ya. Kemudian dikurangi dengan gaji Andi, dikurangi dengan gaji Bayu, sisanya adalah 7 juta.
totalnya 7 juta sehingga sisanya menjadi 3 juta. Nah, baru 3 juta ini dialokasikan ke Andi dan dialokasikan ke Bayu. Nah, berikutnya kita membahas tentang bonus. Bonus ini terkadang diberikan sebagai alat untuk memberikan kompensasi kepada sekutu yang berjasa. Contohnya, bonus diberikan 10% dari laba dan akan dikreditkan ke modal Bayu jika laba melebihi 5 juta. Ini ada ketentuannya ya, bonus kita bikin persamaannya. X persen ya. X ini persentase bonus dikali laba bersih dikurangi dengan minimal laba sebelum bonus. Kita masukkan ke persamaan ini 10% kali 10 juta dikurangi 5 juta. Ketemu bonusnya 500.000. Nah, kasus yang kedua misalnya bonus dihitung sebagai persentase laba setelah dikurangi bonus. Jadi persamaannya begini, X persen kali net income laba bersih sebelum bonus dikurangi minimal laba sebelum bonus dikurangi bonus. Jadi dimasukkan ke persamaan tersebut ya. 0,1 10% dikurangi 5 juta dikurangi bonus. 5 juta dikurangi 0,1 kali bonus ya. Kemudian 0,1-nya dipindah ke sini ya. 1 bonus ditambah 0,1 bonus, 1,1 bonus sama dengan 5 juta, bonusnya ketemu 454. Nah, dalam operasi sekutu kita membahas selanjutnya adalah alokasi laba dengan dasar bertahap. Misalnya ini perjanjian dalam persekutuan, ada bunga 15% dari rata-rata tertimbang saldo modal. Ada gaji 2 juta untuk Andi dan Bayu 5 juta. Bonus dibayarkan kepada Bayu jika laba melebihi 5 juta. Sebelum dikurangi bonus, gaji, bunga atas saldo modal. Dan baru sisa laba akan dibagi dengan alokasi 60 bagi 40. Jadi yang kita bahas di atas ya, itu kita bahas lagi, cuman di sini itu perjanjiannya bertahap, tidak satu persatu ya, yang ini. Jadi persentase labanya 60 untuk Andi, Bayu 40. Rata-rata modal sudah kita hitung tadi, Andi 20 juta, Bayu 8 juta. Laba bersihnya 10 juta. Kemudian dikurangi bunga, kan diberikan bunga 15% ya. Jadi Andi dapat bunga 3 juta, Bayu dapat bunga 1,2 juta. Nah, sisa laba setelah dikurangi bunga adalah 5,8. 5,8 ini dipakai untuk membayar gaji sekutu 2 juta dan 5 juta ya. Minus nih defisit 1,2. Ya, defisit lagi dengan adanya bonus untuk si Bayu. Jadi defisitnya semakin banyak, 1,7. Nah, 1,7 ini dialokasikan ke Andi dan dialokasikan ke Bayu. Jadi uang yang akan diterima Andi adalah 3.980. Dari ini 3 juta ya ditambah 2 juta dikurangi 1 juta 20. Yang diterima Bayu juga sama cara ngitungnya, 1,2 ya ditambah 5 juta ditambah 500.000 dikurangi 680 karena defisit ya ini ya. Oke, baik saudara, nanti setelah ini saudara coba untuk dikerjakan soal di bawah ini dan nanti akan kita bahas ya.